Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, anak kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang melatih kebugaran. Karena sebelumnya kita sudah belajar tentang permainan dan olahraga. Ini adalah pelajaran kedua. Anak-anak, sebelum kita belajar tentang melatih kebugaran, mari kita berdoa agar usaha kita dalam pembelajaran model seperti ini berjalan dengan baik dan maksimal. Kita juga terhindar dari bahayanya penyakit yang sekarang ini lagi membludak, dan juga kita berdoa agar pandemik ini segera berakhir. Amin. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Untuk hari ini melatih kebugaran, sebelum saya jelaskan lebih dalam, saya ingin jelaskan dulu tentang kebugaran. Kebugaran itu beda dengan sehat. Kalau orang dikatakan sehat, belum tentu bugar, tapi kalau orang dikatakan bugar, itu sudah pasti sehat. Karena kebugaran itu levelnya itu di atas kesehatan, di atas sehat. Kenapa? Orang sehat, semisal orang sehat itu lari menempuh jarak 5 km, kemudian sudah tidak kuat, kemudian ada lagi orang dengan jarak yang sama berlari, hanya saja pada saat berlari itu badannya kuat-kuat saja, itu berarti kebugaran orang yang kuat itu tadi lebih baik daripada orang yang sudah tidak kuat itu tadi, ya. Itu namanya bugar. Nah, apakah kebugaran itu bisa dilatih? Bisa. Kebugaran itu dapat dilatih. Yang penting ada niat dan caranya juga benar. Karena Pak Syahrul, bugar itu mudah melatihnya, tapi niatnya yang sulit. Kemudian caranya juga terkadang banyak orang memberi cara itu yang instan itu tidak baik. Contoh latihan kebugaran, push up langsung 50 kali, kemudian lari 10 km, lari terus, itu tidak baik, ya. Melatih kebugaran itu pelan-pelan. Caranya adalah yang pertama melatih daya tahan dan kekuatan otot. Melatih daya tahan, kalau di buku ini kan dijelaskan bahwa daya tahan itu hal yang biasa dilakukan secara benar dan teratur. Tapi sebenarnya daya tahan itu lebih luas daripada itu. Daya tahan adalah kekuatan yang dibandingkan dengan waktu. Kalau dijelaskan memang sulit, tapi kalau digambarkan itu mudah. Jadi saya gambarkan saja, ya. Jadi daya tahan itu semisal saya lari 2 putaran lapangan, sudah menggos-menggos, sudah nafas saya sudah terengah-engah. Kemudian ada Pak Yongki lari 2 putaran lapangan, masih segar, masih nambah lagi 1 putaran lagi, kemudian nambah lagi sampai 5 putaran. Nah, saya hanya mampu 2 putaran, sementara Pak Yongki 5 putaran. Itu artinya kebugaran saya, kebugaran Pak Syahrul dan kebugaran Pak Yongki itu beda. Lebih baik mana? Ya jelas pasti baik Pak Yongki. Apakah bugar itu disesuaikan dengan umur? Ya sama, umur juga seperti itu. Bugar juga disesuaikan dengan umur. Contoh, kalau Pak Syahrul umurnya sekarang kan 30 tahun. Kemudian ada anak kecil seusia mungkin TK lah. Pak Syahrul lari mengelilingi lapangan 3 kali putaran. Anak TK mengelilingi lapangan 3 kali putaran, mampukah? Jelas tidak mampu. Jadi umur itu juga mempengaruhi daya tahan, ya. Nah, melatih daya tahan itu bisa dengan loncat, bisa dengan lari, bisa dengan lompat, dan beberapa variasi di dalamnya.
Contoh, kalau lari itu bisa lari zigzag, lari sprint, lari bolak-balik, itu bisa. Tapi ya perlu diingat juga bahwa lari itu tidak bisa langsung lari tancap gas, kemudian beri waktu, istirahat sebentar, lari lagi, itu tidak baik. Jadi yang teratur, kemudian yang seperti yang dijelaskan di buku ini teratur. Kemudian ada variasi loncat. Nah, yang ini yang dibahas di buku ini, loncat dengan variasi kaki ke depan dan kaki ke belakang secara bergantian. Nah, loncat, saya jelaskan lagi ya, loncat dan lompat itu beda. Kalau loncat itu bertumpu pada 2 kaki, kalau lompat bertumpu pada 1 kaki. Seperti halnya kalian melangkah, itu adalah lompat. Melangkah tapi ada tolakannya, itu lompat. Kalau loncat itu bertumpu pada 2 kaki. Biasa kalian lakukan itu pada saat skipping atau loncat tali, bukan lompat tali. Nah, itu ya bedanya. Saya ulangi lagi, perbedaan lompat dan loncat terletak pada jumlah tumpuan pada kaki. Kalau lompat tumpuannya menggunakan 1 kaki, kalau loncat menggunakan 2 kaki. Kalau pada saat olahraga, lompat itu ada di olahraga lompat jauh. Kalau loncat ada di nomor renang, loncat indah. Itu. Yang kedua adalah loncat dengan variasi kaki dibuka ke samping kanan dan kiri bergantian. Sama. Kalau tadi ya ke belakang, maju mundur melangkah. Kalau ini langkah kiri, langkah kanan, langkah kiri, langkah kanan. Kemudian ini loncat tali atau skipping yang dulu pernah saya lakukan bersama kalian, skipping. Ini juga melatih daya tahan. Untuk gambar yang ini, untuk gambar yang gerakan loncat tali ini sebenarnya kurang efektif. Kenapa? Kakinya anak ini nekuk, lututnya ini nekuk. Pada skipping itu mestinya kakinya itu lurus, tidak nekuk seperti ini. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar bersama-sama di lapangan. Jadi kita bisa mempraktekkan secara langsung apa itu melatih kekuatan daya tahan dan otot. Setelah melatih daya tahan, kita melatih kekuatan otot. Caranya ada dengan banyak sekali melatih kekuatan otot. Tergantung otot mana yang kita latih. Contoh gerakan pull up. Ini adalah melatih kekuatan otot tangan dan bahu. Perut juga bisa kalau pull up seperti ini. Nah, ini ada 2 tiang, kemudian ada anak yang memegang tiang paling atas dan mengangkat tubuhnya sendiri. Ini adalah gerakan pull up. Yang kedua adalah latihan kekuatan tungkai. Nah, tungkai itu apa, Pak? Tungkai itu adalah kaki. Sebenarnya kalau di dalam bahasa olahraga, tungkai itu ada 2, tungkai atas dan tungkai bawah. Sementara kaki itu tempatnya adalah yang memakai sepatu itu namanya kaki. Kemudian kalau betis kalian itu namanya tungkai bawah, paha namanya tungkai atas. Itu kalau di dalam olahraga. Tapi kalau pada umumnya kita mengatakan bahwa keseluruhan terdiri dari paha, kemudian betis, dan yang memakai sepatu itu adalah kaki. Keseluruhan dinamakan dengan kaki. Tapi sebenarnya ada pembagiannya lagi. Ini tungkai atau kaki. Ini adalah gerakan apa ini? Loncat jongkok. Nah, kalau loncat berarti bertumpu pada 2 kaki. Ini loncat jongkok. Ini seperti katak. Dengan tangan berada di atas, yang di bawah ini, yang di atas ini adalah tangan berada di bawah. Ini juga sama. Ini pasti terasa ini kalau paha ini dilakukan, ini pasti terasa ini. Kemudian lari gerakan jongkok berdiri. Nah, ini gambarnya. Nah,
Ini adalah lari, jongkok, dan berdiri. Anak-anak, itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau dalam penyampaian saya ada yang kurang jelas. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silahkan tanya langsung kepada saya. Tanya di WA grup. Bukan. WA saja. WA pribadi saya saja ya. Langsung di WA pribadi saya. Tugas hari ini cukup, silahkan dicatat saja. Yang pertama adalah apa perbedaan lompat dan loncat. Dan yang kedua adalah sebutkan variasi gerakan lari. Jadi ada dua ya. Yang pertama, saya ulangi lagi, apa perbedaan lompat dan loncat. Dan nomor dua adalah sebutkan variasi gerakan lari. Tadi sudah saya jelaskan di dalam pembelajaran tadi. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, dan pasti ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Jangan lupa cuci tangan, memakai sabun. Biasakan itu setiap hari, setiap kalau kalian dari mana saja. Kemudian memakai masker dan jaga jarak, dan hindari kerumunan pada saat kalian tidak membutuhkan apa-apa. Artinya kalau tidak penting-penting sekali ya tidak usah ke kerumunan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.